Sayyidah Maryam sudah mengetahui bahwasanya dia mendapatkan anugerah dari Allah itu tanpa sebab. Ada makanan, ada minuman, tanpa ada yang membawa, tanpa ada yang memasakin, tahu-tahu ada. Berarti ini adalah pemberian dari Allah tanpa sebab. Nah, Sayyidah Maryam itu sudah sering kali mendapatkan sesuatu tanpa sebab. Maka tidak heran Sayyidah Maryam akan mendapatkan seorang anak meskipun tanpa perantara seorang bapak. Itu sebagaimana kita tahu, Sayyidah Maryam sudah melihat langsung bagaimana Allah memberikan anugerah-anugerah kepada Sayyidah Maryam tanpa sebab. Makanan datang sendiri, minuman datang sendiri. Semua itu Allah berikan kepada Sayyidah Maryam tanpa sebab. Bighairi hisabin, dengan tanpa dikira-kira. Jadi Sayyidah Maryam sudah tahu, sudah merasakan kemahakuasaan Allah memberikan hambanya tanpa sebab. Kita tahu semua rezeki kita dari Allah. Kalian punya pulpen, itu adalah rezeki Allah. Tapi melalui sebab. Ada kausalitas, hukum sebab akibat. Qala Ibnu Athaillah As-Sukandari radhiyallahu an. Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, semoga Allah meridhoi, idza fataha laka, idza fataha, jika fataha telah membuka, telah menfutuh. Tentu maksudnya di sini fa'ilnya al-fattah, yakni yang maha membuka, yakni Allah. Jika Allah telah membuka, jika Allah telah menfutuh, laka bagi kamu, wijhatan, pada satu arah, atau jalan, atau tujuan, minat ta'arrufi, dari at-ta'arruf ini maksudnya ma'rifatullah. Jika Allah sudah memberikan kamu jalan, membuka jalan khusus untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa ma'rifatullah, fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Fala tubali, maka tidak perlu dihiraukan, sudah acuhkan saja. Ma'aha, bersama ma'rifat, in qalla amaluka, jika qalla sedikit, amaluka, apa amaliyah kamu. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, ma, tidaklah, fataha, membuka siapa Allah, ha, pada ma'rifat, laka, untuk kamu, illa, kecuali, wahwa, dan adapun dia, yakni Allah, yuridu, menghendaki siapa Allah, ayyata'arrafa ilaika, menghendaki pada ma'rifatullah ilaika, kepada kamu. Alam ta'lam, bukankah ta'lam mengetahui siapa kamu, annat ta'arrufa, bahwasanya kemakrifatan itu, huwa, adapun Allah, muridu, ialah zat yang menginginkan, zat yang menghendaki,
hu pada ta'aruf, alaika kepada kamu, wal a'mala, dan sesungguhnya amal ibadah, anta muhdiha, anta yang kamu, muhdi menghadiahkan, ha pada amal, ilaihi kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Wa aina ma tuhdi, saya maknai makna lesapannya di sini. Wa aina, dan di mana perbandingannya, ma tuhdihi ilaihi, apa-apa yang kamu hadiahkan, ilaihi kepada Allah, mimma dari apa-apa, huwa dia Allah, muridu yang menghendaki, hu pada ma, alaika atas kamu. Perhatikan, ini salah satu yang menjadi landasan kenapa kalau orang yang katanya sudah waliullah itu, amal ibadahnya nggak usah terlalu banyak karena dia sudah ma'rifatullah. Salah satu landasannya ini. Jadi kita ibadah, kita sholat, kita puasa itu kan adalah khidmat kita kepada Allah. Jangan dibandingkan orang yang sudah ma'rifatullah, meskipun dia amalannya sedikit dibandingkan ahli ibadah. Jangan dibandingkan itu. Karena amalan yang banyak itu adalah dari seorang hamba kepada Allah. Sedangkan ma'rifatullah itu adalah apa-apa dari Allah untuk sang hamba. Bagaimana mau membandingkan? Jangan dilihat, itu alim sekali, ahli ibadah sekali. Jangan dibandingkan dengan kekasih Allah. Tapi jangan disalahgunakan ini. Kenapa kamu kok nggak sholat? Lain sudah waliullah. Nggak ada begitu pengakuan seperti itu. Tidak ada begitu. Ini pun nggak usah panjang-panjang bahas ini. Ini sudah masuk ranah hakikat, sudah tasawuf. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qalat, bertanya siapa? Sayyidah Maryam, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li walad, bagaimana mungkin saya punya anak, walam yamsasni, sementara lam yamsas, belum, lam yamsasni bashar, disentuh seorang pun saya belum pernah, apalagi sampai digauli hubungan suami istri. Tersentuh orang saja saya nggak pernah, apalagi sampai berhubungan suami istri. Bagaimana mungkin ya Allah saya bisa punya anak? Begitu maksudnya. Indama ketika qalatil malaikatu, berkata al malaikatu, siapa malaikat, laha kepada Maryam, anna ismahu Isa ibnu Maryam, bahwasanya namanya si anak itu di sana dituliskan Isa ibnu Maryam. Ketika malaikat sudah menyebut nama, wanasabat, dan menisbatkan siapa malaikat, hu pada si anak, laha kepada Maryam, dinisbatkan ke nama ibunya. Ketika Sayyidah mendengar malaikat menyebut nama anaknya dan kunyah anaknya itu disebut namanya dia, bukan nama seorang laki-laki. Biasanya dari dulu itu kalau penyebutan nama pasti nisbatnya binnya itu kepada ayah, tapi bukan ayahnya yang disebut. Di Al-Quran disebut nama anaknya dan namanya dirinya, Isa ibnu Maryam, gitu. Alimat, maka taulah siapa Aisyah, annahu, bahwasanya si anak sayuladu akan dilahirkan bi ghairi abin,
tanpa seorang ayah. Kadzaliki kasru domir al-kaf litaknis. Bukan kadzalika tapi kadzaliki. Kasrohnya domir kaf litaknis untuk wanita. Jadi boleh kalian bilang kadzaliki, boleh itu. Tidak harus kadzalika. Tapi untuk wanita tidak harus bilang kadzali, kadzaliki anti. Boleh. Ini sudah bahasa Al-Quran. Fusha sekali. Fasih sekali bahasa ini. Baligh jiddan. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Qala, berkata kadzaliki, demikian juga Allah. Kadzalikillah, demikian juga Allah. Yakhluqu, menciptakan siapa Allah ma pada apa-apa yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Banat, telah jelas laha bagi Maryam talaqatul qudrati, apa kemudahan takdir. Saya maknain seperti itu. Tolaqoh itu mana aslinya tolaqoh berseri-seri, tapi saya maknain di sini suhulatul qudrah, kemudahan takdir, allati yang tarobbat telah nampak apa takdir, apa ya takdir, alaiha pada Maryam, fil mihrabi, di mihrab, di tempat ibadahnya Maryam. Apa maksudnya? Saya katakan tadi, perhatikan. Sayyidah Maryam sudah mengetahui bahwasanya dia mendapatkan anugerah dari Allah itu tanpa sebab. Ada makanan, ada minuman, tanpa ada yang membawa, tanpa ada yang memasakin, tahu-tahu ada. Berarti ini adalah pemberian dari Allah tanpa sebab, tanpa perantara. Kalau umpamanya di atas meja saya ini ada minuman, saya yakin ada yang bawa ini. Tidak mungkin seperti Zulfan akan langsung dihidangin oleh Allah dari langit. Ada perantaranya ini. Siapa yang bawa ini tadi? Siapa yang bawa? Ada yang bawa enggak? Jangan bilang enggak ada. Malah takut nanti saya kalau enggak ada yang bawa ini. Sebab masih bukan kelasnya saya menerima hidangan tanpa ada yang menyajikan. Nah, Sayyidah Maryam itu sudah sering kali mendapatkan sesuatu tanpa sebab. Maka tidak heran Sayyidah Maryam akan mendapatkan seorang anak meskipun tanpa perantara seorang bapak. Itu khusus Sayyidah Maryam. Kalian jangan percaya kalau ada teman kalian yang punya anak tanpa peran. Nggih nopo? Itu khusus Sayyidah Maryam. Jadi ini maksudnya, banatlah talaqatul qudrah allati tarabbat 'alaiha fil mihrab. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah Ta'ala khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, al-alama, pada alam semesta ini, awwalama khalaqa, pada awal mula penciptaan alam, bila asbabin, tanpa sebab. Jadi Allah telah menciptakan alam semesta ini tanpa sebab. Tahu-tahu ada saja. Kalau Allah menciptakan kalian, menciptakan anak, ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena ketemunya bapak sama ibu kalian. Gino boboten. Kalian ada di pondok, ada sebabnya. Karena diantar oleh bapak ibu kalian ada di sini. Kalian ngaji ini ada sebabnya. Kenapa? Karena dioprain. Nah itu sebab semua. Itu sebab semua. Kalian menjadi hafidhatul Quran tidak langsung datang, tapi ada sebabnya. Sebabnya banyak sekali.
mulai dari usaha keras kalian, mulai dari kegigihan kalian, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebab semuanya. Ada hukum kausalitas. Nah, Allah menganugerahkan, menciptakan sesuatu, ada kalanya dengan sebab, ada kalanya tanpa sebab. Jadi ketika Allah menegaskan bahwa kamu Maryam akan punya anak, Siti Maryam, langsung disebutkan namanya sebagai orang tuanya Isa. Fallahu ta'ala khalaqal alama awwala ma khalaqahu bila asbabin. Summa kemudian khalaqa menciptakan siapa Allah al-asbaba pada sebab-sebab. Wa huwa wahduhu, dan adapun dia Allah yang esa, al-qadiru ala dat yang maha kuasa, ala ta'timil asbabi, Allah sajalah yang bisa, yang maha kuasa, ala ta'tilil asbabi, pada menafikan sebab-sebab. Jadi perhatikan, hanya Allah satu-satunya zat yang bisa menciptakan, yang bisa mengadakan, yang bisa membuat sesuatu dengan sebab dan tanpa sebab. Hanya Allah satu-satunya. Ini. Wa huwa wahduhu al-qadir. Selain Allah tidak bisa. Tidak ada yang bisa mendatangkan atau menganukan sesuatu tanpa sebab. Ini harus kita, ini menjadi keimanan kita, menjadi akidah kita. Jangan percaya sama bualan-bualan mereka yang bisa mendatangkan sesuatu tanpa sebab. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Hal-hal seperti ini, akidah-akidah seperti ini, kita hanya mengesahkan Allah, kita hanya menuhankan Allah, kita melafalkan la ilaha illallah, itu tidak lain adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai berada di bawah selain Allah. Jangan sampai kita berada merasa diri ini di bawah selain Allah. Dan inilah salah satu koridor dalam Islam menunjukkan kemahamuliaan Allah dan memberikan kemuliaan kepada umat manusia. Jangan sampai kita itu merendahkan diri kita kepada sesama makhluk. Apakah ada? Ada. Ada yang bahkan menganggap dirinya itu lebih rendah dari binatang, seperti sapi. Ada yang bahkan berkeyakinan bahwa dirinya itu lebih rendah dari tikus. Ada itu. Di agama-agama lain ada seperti itu. Di Islam tidak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah wasapi. La ilaha illallah watikus. La ilaha illallah wakeris, sesuatu. Tidak ada. La ilaha illallah itu hakikatnya adalah bentuk kemuliaan Allah yang diberikan kepada, bentuk kemahamuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Ini. Jadi semakin kita beriman, semakin kita tebal akidahnya, maka sebenarnya kita akan melihat manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Alhamdulillah. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Al-khalqu huwal qiyasu wat takdir.
Al-khalqu adapun makhluk semuanya itu, penciptaan itu, wal qiyas itu merupakan kiasan, wat takdir sekaligus ukuran atau patokan atau apa namanya itu? Standar lah. Jadi hai Maryam, Allah itu loh sudah menciptakan makhluk. Masa mau melahirkan anak melalui kamu tanpa seorang ayah nggak bisa? Maksudnya begitu. Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan Maryam. Bagaimana mungkin saya punya anak sementara tak seorang pria pun menyentuhku ya Allah? Tunggu dulu. Allah loh menciptakan segala makhluk. Allah menciptakan alam semesta tanpa sebab. Di samping Sayyidah Maryam juga sudah tahu bahwa Allah itu bisa memberikan sesuatu tanpa sebab. Dari contoh yang paling sederhana, yakni adanya makanan, adanya minuman. Sampai Nabi Zakaria kaget. Setiap kali masuk ke tempat ibadahnya Maryam, selalu saja ada makanan, selalu saja ada minuman. Padahal Nabi Zakaria satu-satunya orang yang megang kuncinya tempat ibadah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke mihrab itu tanpa sepengetahuan Nabi Zakaria. Itu. Summal fi'lu, kemudian pelaksanaan. Huwa, adapun fi'il itu imda'u hadat takdiri. Ialah imdo itu tanfidh atau injas, apa ya, aplikasi atau pelaksanaan dari takdir ini, eksekusinya. Nah itu imda'u hadat takdir, pelaksanaan dari takdir ini. Fa fi qissati Zakaria, maka adapun di dalam kisahnya Zakaria alaihi salam, qalat lahul malaikah, di dalam kisahnya Zakaria, malaikat bilang ke Zakaria, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Gimana mungkin saya punya anak, wahai malaikat? Saya sudah tua, kaki-kaki saya sudah gemeter, istri saya juga mandul, bagaimana saya bisa punya anak? Gitu. Langsung dijawab, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kenapa kok beda ya antara kalau yang kepada Nabi Zakaria kalimatnya kadzalikallah yaf'alu ma yasha. Kalau untuk Sayyidah Maryam ketika bertanya bagaimana mungkin saya punya anak, jawaban dari Allah kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kalau yang Zakaria yaf'alu ma yasha. Kenapa kok berbeda? Di sini. Li'anna marhalatal khalqi, karena sesungguhnya marhalah atau fase penciptaan, kanat ada apa marhalah, qad tammat, sungguh telah sempurna apa marhalah, qabla hadal kalami, sebelum firman ini. Maksudnya jawaban kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, sudah ada alam semestanya gitu. Fama baqiya illal fi'lu wal imda, fama maka tiadalah baqiya tersisa illal fi'lu wal imda, kecuali pekerjaan wal imda dan pelaksanaannya. Amma huna, adapun di kisah ini, fi qissati hamli Sayyidah Maryam, di dalam kisah kehamilan Sayyidah Maryam bi Isa alaihissalam pada Nabi Isa alaihissalam, faqala Allah Ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Li'annal kalam, karena firman ini, karena ada apa firman, qabla marhalatil khalqi aslan, jawaban dari Allah melalui malaikat kepada Sayyidah Maryam ini
terjadi atau terjawab sebelum terjadinya fase penciptaan. Artinya sebelum terlahirnya Nabi Isa. Ini. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada, jika qada telah menetapkan siapa Allah amron pada satu perkara, fa innama maka sungguhnya yaqulu berfirman siapa Allah lahu pada perkara kun, jadilah, fayakunu maka menjadilah apa amr. Allahu ta'ala yakhluqu qabla al-kaf min qawlihi kun. Allahu adapun Allah ta'ala yakhluqu menciptakan siapa Allah qabla al-kaf min qawlihi kun, sebelum huruf kaf dari kalimat kun. Lihat, kalau mamanya begini, kamu jadilah. Nah, Allah bisa menciptakan sesuatu sebelum huruf J dari kata jadilah. Sebelum terlafadzkan huruf J, apa yang disuruh jadi oleh Allah itu terlaksana. Faham maksudnya? Kun, sebelum kafnya huruf kun itu sudah jadi. Ini. Allah Ta'ala yakhluqu qoblal kaf min qawlihi kun. Walakinnahu, akan tetapi Allah yukhbiru mengabari siapa Allah kepada kita bidzalika dengan yang demikian itu takriban kira-kira liukulina untuk memudahkannya pemahaman akal kita. Jadi supaya akal kita agak nyambung. Kun, jadi padahal sebelum huruf kaf di kalimat kun itu sudah terjadi. Wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa Allah hu pada Isa al-kitaba, mengajarkan pada kitab. Fal kitabu, maka adapun yang dimaksud kitab huna di sini di ayat ini amun, ialah umum, mujmalun, bersifat global, umum global. Wal hikmata, dan mengajarkan pada hikmah, wat taurata, dan pada kitab Taurat, wal injila, dan kitab Injil. Jadi Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang sangat bijaksana. Dia menguasai Taurat, menguasai Injil. Wahada, dan yang demikian ini tafsilul ijmali, ialah perincian yang global, as-sabiki, yang lampau. Jadi penyebutan kitab-kitab ini merupakan perincian dari apa yang sebelumnya tersebut secara global gitu. Fil kitabi, dalam kata kitab di atas itu. Fahada, maka adapun yang demikian ini tafsilun ba'da ijmalin, ialah perincian ba'da ijmalin, setelah global. Itu anak-anak sekalian rahimakumullah, secara lebih terinci memahami bagaimana Allah memberikan atau menciptakan Nabi Isa melalui Sayyidah Maryam tanpa sebab dan perantara, langsung. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.